Saya rasa justru sebaliknya, di kelompok kajian itu kalau kita ada masalah menyelesaikannya lebih gampang. Kenapa lebih gampang? Karena kita sama-sama belajar. Kecuali niat kita bukan belajar. Kecuali niat kita kayak mungkin datang ke situ hanya sekedar ngisi waktu luang, hanya pengen ketemu teman, hanya pengen dapat entertain, hiburan dari ceramah mungkin. Tapi kalau niat kita benar-benar pengen belajar, saya yakin akan mudah sekali menyelesaikan masalah kayak gitu. Terjadi ya, nggak usah di zaman kita. Di zaman terbaik para sahabat aja terjadi. Sahabat-sahabat senior rame banyak kasusnya. Cuman tetap bisa diselesaikan. Saya nggak percaya kalau di kelompok kajian itu justru masalahnya lebih berat daripada di tempat kita reunian. Kayaknya enggak deh. Karena di kajian kan tadi kita sama-sama belajar Islam ya. Kalau reuni mungkin kita lagi datang dengan ada yang nunjukin status, ada yang datang dengan memperlihatkan, memamerkan kekayaannya, ngomongin tentang karir, itu kayaknya lebih gampang deh untuk bisa bikin kita baper. Tapi kalau kajian yang diomongin apa? Ayat, hadis, nasihat, iman, akhirat, mau kelas dari mana? Kecuali datang ke kajian yang diomongin materi reuni. Jadi forumnya kajian, kontennya reuni beda. Tapi kalau forumnya kajian, kontennya kajian, insya Allah nggak akan sampai terlalu berat lah. Sehingga kita coba jaga adab-adab. Nah ini solusinya adalah jagalah adab-adab majelis ilmu. Belajar nanti adab majelis ilmu itu apa aja. Sampai masalah yang sepele kayak misalnya kalau kita datang ke majelis ilmu, kalau bisa terutama buat kalau misalnya kita nggak campur laki dan perempuan, berwudu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, kemudian pakai parfum, kemudian kalau misalnya laki-laki nih ya pakai parfum dan saling membagi-bagi parfum gitu. Kenapa? Karena majelis ilmu itu taman-taman surga dan disunnahkan wangi khusus buat laki-laki. Kalau perempuan nanti beda-beda lagi nanti mazhabnya. Yang jelas adabnya sampai segitu. Belum lagi nanti dengarkan kajian itu dengan niat bahwa saya ingin memperbaiki diri, bukan mendengar kajian dengan niat untuk mendapatkan satu dalil baru menjudge saudara kita. Nah benar kan nih kata Ustaz nih, persis kayak kemarin yang saya pernah ngalamin. Bukan, untuk diri sendiri. Jangan dapat ilmu buat orang lain, tapi carilah ilmu buat diri kita sendiri. Kalaupun masih terjadi juga, itu hal yang sangat wajar, biasa. Sampai di zaman Utsman bin Affan itu kalau mau masuk ke pengajian, istighfar. Kenapa? Karena kalau kita nggak istighfar, ilmu itu susah masuk ke dalam hati kita. Dalam Islam mencari ilmu itu bukan dengan menghafal. Cari ilmu itu dengan meyakini, beriman. Dan caranya kita harus membersihkan diri dulu dari dosa-dosa. Sampai ada kasus saya pernah cerita mungkin, Utsman lagi bikin taklim di masjid. Tiba-tiba datang seorang murid dari luar masjid, gak sengaja laki-laki nih, pas dia mau masuk masjid ngelihat aurat seorang perempuan yang rambutnya kelihatan gara-gara jilbabnya kesingkap angin. Dia ngelihat, kan sekilas nih. Akhirnya dia ngerasa itu bukan dosa dan gak beristighfar. Masuk aja ke dalam masjid, duduk. Begitu dia baru duduk, Utsman yang lagi ceramah ngomong, kenapa ada yang datang ke dalam majelis kita sedangkan di matanya masih ada bekas dosa. Utsman tahu, padahal Utsman tadi gak ngelihat, gak ngalamin. Orang ini kaget, ya Amirul Mukminin, wahai Utsman, bagaimana anda tahu apa yang saya alami di luar masjid? Memangnya sudah turun wahyu kepada engkau setelah Rasulullah? Apa kata-kata Utsman? Ittaqu farasatal mu'min. Hati-hatilah dengan firasat orang yang beriman. Farasah bahasa Arab, jadi bahasa Indonesia firasat. Orang beriman yang hatinya bening itu punya kepekaan yang luar biasa. Makanya kadang-kadang saya kalau di Mesir dulu tuh ketemu dengan ulama agak-agak khawatir ketahuan dosa-dosanya. Duh, ntar dia sebutin dosa saya gimana nih? Ya udah nggak jadi ke ulama gitu ya. Karena orang beriman itu peka, tahu banget. Kalau teman-teman baca sejarah pernikahannya Abdullah dengan Aminah, bapak dan ibunya Rasulullah, itu luar biasa loh. Jadi Abdullah waktu itu, kan Abdullah itu salah satu anak muda favorit di kota Mekah ya. Abdullah lagi jalan bersama ayahnya, pengen ngelamar Aminah. Di tengah jalan dicegat sama seorang perempuan. Perempuan ini sangat tinggi ilmunya. Saudarinya Warokoh. Warokoh itu adalah sepupunya Khadijah. Keluarga besar Warokoh ini semuanya orang-orang yang berilmu. Perempuan ini mencegat Abdullah dan mengatakan, ya Abdullah, nikahi aku
maka akan aku berikan untukmu 100 onta. Karena Abdullah dulu pernah disembelih pernah mau disembelih dan gantinya 100 onta. Ya Abdullah, nikahi aku, kata cewek ini, maka akan aku berikan untukmu 100 onta. Kata Abdullah, saya ikut dengan ayah saya. Terserah keputusan ayah saya. Akhirnya dipegang tangan Abdullah oleh ayahnya, langsung dibawa Abdul Muthalib. Perempuan ini artinya ditolak oleh Abdullah. Dia diam. Datanglah ke rumah Aminah. Menikah, setelah selesai melamar, Abdullah pulang. Pas pulang, ketemu lagi dengan cewek ini, tapi gak dicegat, ketemu di jalan. Abdullah nanya, wahai perempuan, kenapa kamu gak ngomong lagi ke saya seperti tadi? Kata perempuan itu, tadi ketika kamu sebelum datang ke rumah Aminah, saya melihat cahaya di jidatmu, cahaya kenabian. Lalu ketika kamu sudah melamar Aminah, cahaya itu sudah pindah kepada Aminah. Maka saya tidak perlu lagi untuk meminta engkau menjadi suami saya, karena cahayanya sudah pindah kepada Aminah. Berarti perempuan ini tadi meminta Abdullah menikahi dia. Kenapa? Karena ingin mendapatkan cahaya yang ada di jidatnya Abdullah. Dari mana dia ngelihat cahaya itu? Firasat. Gimana seseorang punya firasat yang luar biasa? Karena kebeningan hatinya. Begitu juga dalam ilmu. Kita akan mengerti sesuatu yang sangat tersimpan dalam satu teori ilmu. Itu bukan dengan menghafal, bukan dengan menalar, tapi dengan istighfar. Begitu kita duduk dalam majelis ilmu, astagfirullah, kita akan mengerti lebih daripada orang lain yang sama-sama mendengar. Itu beda banget loh. Sehingga dalam majelis ilmu, kalau kita justru menambah dosa, pasti ilmu itu tidak akan jadi apa-apa buat kita. Ini rahasia mencari ilmu dalam konsep Islam.